Oke, jadi selamat siang semuanya. Ya, terima kasih buat panitia sudah mengundang saya dalam acara pendalaman tentang fotografi. Ya. Jadi sebelum saya memulai materinya, hendaklah saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Aprila Purno Saputro. Saya berkuliah di Universitas Idar dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar fotografi kepada teman-teman semua. Nah, jadi gini, fotografi itu adalah seni melukis cahaya. Nah, kok melukis Kak? Karena kalau dilihat dari akar suku katanya adalah ada foto dan ada grafi. Foto itu gambar dan grafi itu merekam atau kerajinan, bisa berupa tulisan atau apapun itu. Nah, fotografi diartikan sebagai seni untuk melukis cahaya. Oke. Kemudian, Kak, alat-alat fotografi itu apa aja sih? Nah, kalian kan punya HP. Di HP itu untuk zaman sekarang ya, itu sudah ada yang namanya fitur kamera. Ya bukan fitur sih, lebih ke perangkat kerasnya ya. Nah, di perangkat keras kamera itu kalian bisa digunakan untuk merekam video atau merekam foto. Nah, terus untuk profesionalitas atau kejenjang yang lebih tinggi misalnya, untuk kamera profesional itu kalian bisa pakai dua jenis kamera ini. Nah, kamera itu ada dua jenis ya sensornya, itu ada yang namanya APS-C dan satu lagi itu full frame. Tapi untuk dikhususkan untuk profesionalitas itu lebih ke full frame ya, karena full frame itu kayak lebih viewfindernya itu bukan viewfinder sih, lebih ke depth of field atau rona cahayanya yang diterima full frame itu lebih luas daripada sensor APS-C. Oke. Terus Bang, lensanya itu yang bikin buka-buka itu gimana? Nah, ini bakalan kita bahas sampai di sini. Tapi kita bahas satu-satu dulu ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang segitiga exposure. Nah, di segitiga exposure itu ada yang namanya shutter speed, 2 aperture, dan ketiga ISO. Nah, saya akan jelaskan satu-satu. Dimulai dari shutter speed. Shutter speed itu adalah kecepatan kamera kalian untuk menangkap cahaya. Nah, semakin kecil angka dari shutter speed 1 banding berapa, misal 60, itu akan semakin terang. Tetapi kalau lebih dari 60 misal kayak 30 itu memang akan lebih terang, tapi kalian akan mendapatkan seperti motion blur dan agak-agak noise gitu ya. Nah, kemudian aperture. Aperture itu kayak titik rona cahaya yang dapat menerima cahaya. Jadi di kamera itu ada aperture dua, lebih tepatnya di lensa sih. Maaf. Jadi di lensa itu ada rona aperture f4.0, terus 3.5, terus 1.4 dan 1.8. Nah, buat apa sih Bang itu ronanya? Ya, jadi gini, semakin kecil angka rona cahaya yang di aperture kalian, semakin cerang dan juga semakin bokeh atau yang backgroundnya itu kayak ngeblur-ngeblur gitu. Nah, itu akan jadi sebegitu hasilnya bokeh kalau aperture kalian itu semakin kecil. Nah, kalau semakin besar aperturnya itu, kalian akan mendapatkan detail backgroundnya itu atau detail foto kalian yang lebih merata atau lebih tajam. Karena semakin besar angka aperture kalian akan semakin tajam. Nah, kemudian ISO atau ISO. ISO itu adalah kepekaan kamera terhadap cahaya. Semakin besar angka ISO-nya, maka akan semakin sensitif kamera kalian dalam menerima cahaya. Nah, terus Bang, kemudian tips-tips buat pakai ISO-nya itu gimana? Nah, gini. Kalau kalian mau foto di tempat gelap, usahakan itu ISO-nya itu tinggi. Tapi garis bawah ya, semakin tinggi ISO akan menyebabkan foto kalian noise, atau yang seperti di foto-foto kayak foto yang kurang cahaya itu, kalau kalian lebih tinggiin ISO-nya, maka akan terlihat kayak butir-butir kayak gray noise gitulah. Nah, itu namanya noise. Terus di sini juga di pengaturan kamera kalian akan menemui settingan
apa namanya, grid. Grid itu kayak 4 garis, dan garis-garisnya itu ada 3. Jadi ada yang garis di tengah, ada di atas, dan di bawah. Nah, gunanya grid itu apa sih Bang? Itu buat kalian bisa nentuin posisi objeknya itu di mana. Misalnya di tengah seperti ini, atau di samping kiri seperti ini, atau di samping kanan seperti ini. Nah, itu gunanya grid dalam foto kalian. Kemudian kita bahas tentang gimana cara nge-shootnya atau ngambil gambarnya ya, dari sudut pandang. Nah, sudut pandang itu yang aku tahu itu ada banyak. Nah, yang saya sebutkan yang saya tahu saja. Jadi itu ada yang namanya bird eye. Bird eye itu kayak ini objeknya di sini ya. Terus kameranya itu kita tempatkan di atas. Terus apa? Kamera menunjukkan dari atas. Nah, itu namanya bird eye, atau point of view-nya itu dari atas. Terus ada yang namanya eye level. Eye level itu sejajar dengan mata ya. Jadi kayak foto KTP ya, itu juga pakai eye level. Kemudian ada yang namanya itu mouse view. Mouse view itu kayak kalian kan tahu tikus ya, atau hewan-hewan kecil gitu. Itu kan mereka ada di bawah nih. Nah, di bawah itu ketika melihat ke atas, melihat ketika misalnya itu bakalan dongak. Nah, itu dinamakan mouse view karena dilihat dari bawah ke atas. Seperti itu. Kemudian oh ya, ada satu lagi yang bikin foto kalian itu lebih menarik, yaitu ada leading line. Apa sih Bang leading line itu? Nah, leading line itu adalah garis bantu yang menunjukkan di mana subjek atau POV kalian berada. Misal nih ada garis di sini ya. Ini dari atas ke bawah. Itu berarti kan leading line-nya itu ke atas ke bawah. Coba kita posisikan objeknya di sini. Nah, leading line ini membantu kalian untuk melihat subjeknya itu di mana. Karena leading line itu bisa membuat foto kalian lebih estetik ya. Jadi itu sangat membantu kalian untuk membuat mata kita terfokus pada suatu objek. Terus Bang, kamera apa yang bagus buat digunakan foto ini? Nah, tergantung kalian itu kebutuhannya itu untuk kamera apa. Misal kalau kalian butuh kamera yang video atau kamera mungkin buat belajar ya, aku saranin itu pakai kamera Canon 1200D, karena aku sendiri juga masih pakai 1200D, dan untuk keperluan profesional aku pakai 5D Mark II. Terus di dalam kamera itu ada yang namanya color profile. Nah, color profile itu yang gimana sih Bang? Nah, color profile itu kayak pengaturan di kamera kalian yang bisa menunjukkan ketajaman foto, kontras foto, saturasi atau warna foto, dan kemudian yang satunya itu color tone. Nah, gunanya itu apa aja sih Bang? Di color profile tersebut itu ada berbagai macam pilihan, dan kalian bisa atur sendiri mau kontrasnya itu sedemikian rupa, mau dibikin kontras yang terang atau kontras yang gelap atau gimana, itu sesuai kalian. Kemudian lensa ya. Oke. Untuk pembahasan lensa itu biasanya kalau kalian beli kamera yang budget ya, kamera budget kayak 1200D, 6000 Sony A6000, terus Nikon 3100D 3100, itu dalam paket pembeliannya itu biasanya dapat lensa kit. Nah, lensa kit itu aperturnya itu 3.5 dan diameternya itu ada 18 sampai 35 mm. Nah, milimeter di sini adalah menunjukkan seberapa jauh kamera kalian yang dapat menangkap foto tersebut atau menangkap cahaya tersebut. Ada, setahu saya itu ada lebih dari 7 atau 8 kalau nggak saya sih, nggak hafal juga sih, soalnya banyak banget sekarang lensa-lensa itu. Nah, kegunaan tiap lensa itu juga beda-beda. Misal ada yang namanya lensa fix. Lensa fix itu ada yang 50 mm, ada yang 35 mm, dan ada juga yang 85 mm. Semakin tinggi angka dalam milimeter tersebut, maka akan semakin dekat lensa kamera itu untuk menangkap foto. Kayak misal gini, kalian beli lensa atau pakai lensa itu yang ukurannya 85 mm. Nah, di mata kalian itu, kalian dari sana ya,
sampai ke sini itu cuma 50 mm. Nah, kalau 85 mm kalian bisa melihat lebih jauh lagi. Nah, itu. Terus, Bang, kalau mau bikin foto bokeh itu gimana, Bang? Nah, kembali lagi ke Pak aperture. Semakin kecil aperturnya akan semakin bokeh foto yang dibuat dan semakin banyak cahaya yang tersimpan ke kamera. Terus ada juga yang namanya itu depth of field. Nah, di depth of field itu kalian akan merasakan kedalaman ruang. Jadi misal objek ini di sini ya. Kita biarkan objek di sini. Nah, semakin jauh depth of field kalian, maka backgroundnya itu akan semakin terasa jauh dan semakin ngeblur atau bokeh. Nah, itu gunanya depth of field untuk memberikan visual kedalaman ruang. Oke, jadi gitu aja sih dasar-dasar dari fotografi. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Saya tutup.